kita butuh yang lubangnya lebar seperti ini nih. Ingat video baik sebelum bersama gue Bang Agi di channel Agi Project. Oke, selamat sore semuanya. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Yoi. Gue openingnya sekarang di studio dulu, nggak di bawah dulu ya, karena teman-teman hari ini kita ada konten-konten yang memang requestan dari teman-teman via follower Instagram. Kalau misalkan konten itu tolong bikin mengenai pedal untuk di sepeda fiksi gitu teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue promosi bentar. Ya, tadi ada flyer di bawah sini buat teman-teman yang mau langsung datang ke toko kita ya, langsung cek aja di Google Maps. Agi Bikes, misalkan mau lihat katalog lengkapnya, bisa langsung cek aja di Tokopedia maupun di Shopee Agi Bikes. Dan buat teman-teman juga nih yang misalkan mau lihat info goes, pemasangan video yang keren-keren, pasangan part dengan video keren-keren. Habis itu juga teman-teman mau ngecek foto-foto keren atau misalkan apapun ya, langsung cek aja, langsung follow aja Instagram kita ya teman-teman di agi_bikes. Oke teman-teman, di video kali ini nanti gue akan pindah ke meja sana. Gue akan preparein dulu ada beberapa pedal-pedal yang memang banyak teman-teman pakai ya, terutama buat di sepeda fiksi. Sebenarnya nggak harus di sepeda fiksi aja, cuma karena teman-teman sepeda fiksi rata-rata belinya pedal-pedal seperti itu, jadi gue bikin khusus perbedaan-perbedaan setiap pedal, harga, dan ya nanti mungkin di bawah akan ada roller test juga untuk penggunaan buka dan pasang. Oke lah, langsung saja. Cus. Oke teman-teman, sekarang di hadapan teman-teman ini ada beberapa pedal yang memang biasanya dipakai sama teman-teman sepeda fiksi lainnya nih. Nah, nanti ada beberapa pedal-pedal ini mau gue pisah-pisahin dulu sesuai dengan budgetnya dulu ya kali ya. Jadi kalau misalkan udah ke budget, kayaknya lebih enak buat pilihan teman-teman nih kan. Nah, ini sih nggak semuanya, tapi ada beberapa aja yang mewakili. Nah, kalau gitu sekarang gue mau start dulu dari yang paling awal. Kita start dulu dari pedal yang aluminium, atau kita sebut biasa dengan pedal alloy. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari pedal yang berbahan aluminium. Dan biasanya kalau ini teman-teman bisa teman-teman cek di rakitan fullback Agi Bikes. Nah, beberapa customer dan hampir semuanya menggunakan pedal dari aluminium ini. Nah, kita lihat untuk bentukannya seperti ini kurang lebih ya. Tuh. Dan yang membedakan dari pedal-pedal aluminium lainnya adalah, nah kalau pedal alloy seperti ini, aluminium gue sebut alloy ya teman-teman ya, biar nggak susah ya. Sampingnya nih teman-teman ya, tuh bagian sini dan sini tuh dia ada bolong. Fungsinya bolongnya itu buat apa sih kawan-kawan? Nah, fungsinya itu adalah masuk untuk strap nih teman-teman ya. Nah, nanti itu strap kita akan bahas lagi. Nah, kalau pedal aluminium ini ya harganya sih range ya, banyak sih yang jual. Dan yang udah pasti harganya di bawah 100.000 nih teman-teman ya, udah dapat sepasang kanan dan kiri. Modelnya beda-beda, tapi memang secara model ya gue akuin memang yang model ini sih paling kalem kelihatannya ya. Apalagi kalau pakai strap, kita butuh yang lubangnya lebar seperti ini nih. Nanti juga ada pedal alloy yang kondisi lubangnya tuh nggak selebar ini teman-teman, kurang lebih dia itu lebar ininya, bolongannya kurang lebih sekitar 1,5 cm. Jadi nggak terlalu lebar ya, apalagi buat pakai strap minimal itu kan, kalau strap lebar adalah 2-2,5 cm, jadi otomatis masuknya bakalan susah banget. Nah, untuk berat ini nih pedal alloy ini ya, biasa kan kalau teman-teman di sini ada yang suka nimbang, karena kita ada timbangan juga ya. Nih kita timbang satu pedal ini kurang lebih 209 gram. Nah, kalau dua ya tinggal tumpuk aja lah ya, kurang lebih tuh 416 gram lah ya, kurang lebih segitu nih. Ini udah dapat dua pedal ini dengan berat 416 gram. Nah, untuk strapnya itu gimana bang? Nah, untuk strapnya nih, kebetulan kita ada contoh yang best seller banget dari Easy Cycling. Bisa dibuka, ini velcro-nya memang EZ ini oke ya. Dan pasangnya juga cukup mudah ya, kalau di strap-strap seperti ini. Tuh. Habis itu ya tinggal tarik seperti ini, kemudian dipasang lagi nih ya, tuh. Ya anggaplah udah jadi ya, sudah terpasang tuh. Memang cukup mudah sih kalau pakai pedal strap, jadi memang nggak repot ya. Tuh udah kelar tuh, pasang pedal nih. Anggaplah ini dua-duanya udah terpasang. Dan ini itu banyak pilihannya ya, strapnya cuma ada dari EZ Cycling aja, ada brand-brand lain, ada Will Cycling, ada AWB, ada FGS. Untuk brand lokal, untuk brand luar itu ada Peace, Intro 7. Sama gue mau infoin kalau pedal ini tuh masih menggunakan seri yang pelor. Nah, jadi untuk diputar ya pasti akan jauh lebih seret, nggak seloncer kalau udah bearing. Nah, bearing tuh kayak apa sih bang? Nah, abis ini kita bahas pedal yang menggunakan pedal. Nah, abis ini kayak kita akan bahas pedal aluminium. Ulang deh. Oke teman-teman, untuk pedal ini, pedalnya itu masih menggunakan pedal yang dratnya tuh drat lagi. Oke teman-teman, untuk pedal ini jadi pedalnya itu masih sistemnya menggunakan drat yang apa namanya, drat lagi, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, untuk pedal ini jadi menggunakan sistem asnya itu masih
pelor, jadi belum seloncer kalau udah pakai bearing. Jadi ya agak seret-seret dulu di awal, nanti lama-lama baru mulai berasa loncer. Dan untuk pemakaian juga ini lumayan awet ya, asal masangnya bener aja. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang kedua itu ada pedal dari Giorni. Kenapa ambil Giorni? Karena memang brand Giorni untuk pedal aluminiumnya ya di AG Bikes lumayan banyak yang beli ya. Dan memang secara bobot jauh lebih ringan dan udah pasti dia udah bearing. Nah, ini udah sealed bearing nih. Istrinya tuh udah sealed bearing dan ini bisa menggunakan kunci L juga nih teman-teman ya. Jadi kencenginnya nggak cuma pakai kunci 15 aja, tapi bisa pakai kunci L juga. Tinggal dikencengin aja. Ini material lumayan ringan. Kita timbang dulu. Nyalain dulu timbangannya. Tuh 173. Yang ini ditambah ya, kurang lebih hanya 348 gram ya, kurang lebih 350 gram udah dapat pedal dari Giorni ini yang bearing. Nah, kenapa Giorni bang? Soalnya kalau brand-brand lain kadang ada yang ininya langsung bolong sampai full gini, ada juga yang di sininya bolong tapi di sini nggak bolong teman-teman ya. Itu biasa dari brand-brand lain tuh ada yang kayak gitu, makanya gue percaya pakai Giorni karena memang dia bolong sama kayak pedal alloy yang tadi. Dan bolongannya jauh lebih lega, jadi untuk masang strap juga jauh lebih gampang ya, tinggal masuk doang udah gitu ya. Udah oke sih, ini gua praktekin kalau masukin strapnya pakai EZ dulu. Tuh, langsung dibuka, tarik. Nah, jangan lupa kalau masang strap itu masuknya dari ini ya, dari asnya. Jadi mereknya itu di luar. Ini masangnya gampang banget kalau di pedal Giorni. Tuh, benar-benar cepet. Udah nyampe 30 detik ya, udah selesai itu. Dan cara anggaplah sudah terpasang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini contohnya kalau pakai pedal Giorni dan pedal yang bearing. Lanjut. Nah, di sini kemudian ada pedal dari MKS Sylvan. Nah, pedal MKS Sylvan ini materialnya bukan aluminium tapi besi. Dan biasa kalau MKS itu langsung dari Jepang, dan untuk kualitas gue udah pakai ini lumayan lama, dari 2014 gue udah pakai pedal ini, dan sampai 2022 seperti sekarang belum ada tuh namanya trouble ya di bagian apa nih, pelor. Ini masih pelor teman-teman ya, belum bearing. Gue belum ada ngerasain trouble sama sekali di pedal ini, dan memang ini kuat banget gitu. Nah, sekarang kita main beratnya teman-teman ya. Nih gue nyalain timbangan dulu. Nah, ini kita nyalain timbangannya. Kita tes dulu ya berat pertama ya. Nih kita timbang nih, 171 gram ya. Ini tambah satu lagi ya, kurang lebih 341 gram. Padahal ini besi, dan kenapa lebih ringan bang? Yang besinya memang besi ringan teman-teman ya. Dan ini tuh memang bagus banget untuk pedal MKS ini. Nah, MKS ini tuh salah satu pedal yang memang banyak yang pakai buat teman-teman yang konsepnya klasik ya, karena memang pedalnya lebih kecil nih, kayak tadi nih yang alloy ini ya. Gue ada contohnya tuh. Secara ini aja tuh bener-bener lebih kecil si pedal MKS. Dan apa ya teman-teman, nah ini tuh nggak cuma bisa dipakai sama strap aja, ini juga bisa dipakai sama two clip, karena memang dia kan ada lubang-lubang di sini ya teman-teman ya, itu buat two clip. Nah ini paling karena gua nggak ada two clip, dan orang pengguna two clip juga sekarang udah nggak sebanyak dulu, sekarang orang lebih prefer pakai strap, jadi gua nyolong aja foto dari Google. Nah ini contoh terpasang kalau ada two clip nih. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini juga ternyata teman-teman dari MKS ini bisa dipasang oleh strap, karena beberapa strap yang ada di AG Bike, salah satunya dari EZ Cycling ini, dia itu buat strap dia bisa masuk ke bagian sininya MKS nih, yang kurang lebih lebarnya sekitar cuma 1 cm ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih selama penjualan ini aman-aman aja ya, karena emang EZ itu brand yang oke lah ya hitungannya. Oke teman-teman, nah ini harus ada sepatunya nih, ini harus masukin sepatunya nih. Nah kalau di pedal yang ini teman-teman ya, ini lebih beda daripada yang sebelumnya. Karena untuk penggunaan pedal ini nih teman-teman ya, terus pakai sepatu. Tapi kita bahas dulu nih, ini pedal apa sih bang? Ini adalah pedal cleat. Nah pedal cleat itu sistem sepatunya itu dia akan nempel sama pedalnya nih teman-teman. Jadi nggak kayak pedal-pedal yang lainnya. Kalau pedal cleat itu pakainya gampang, bukanya ada yang susah, ada yang gampang. Tapi tenang, ini bisa di setel ya masing-masing. Pedal itu ada setelan seperti ini nih, tuh ada plus ada min. Jadi kalau mau lebih kencang tinggal dikeplesin, kalau mau lebih kendor diminin. Diputer teman-teman pakai kunci L, ini pakai L3 deh kalau nggak salah. Ini ada pedal cleat, ini dari brand apa nih? Oh dari Shimano, ini seri Shimano 520. Ini yang biasa gue pakai kalau buat goes. Nah apa sih yang membedakan pedal ini sama pedal biasa? Nah ini sepatunya khusus nih teman-teman ya. Nah karena ini namanya pedal cleat, jadi tuh ini ada pedal dan ada cleat di bawah sini nih teman-teman ya. Tuh cleatnya itu sembunyi di bawah sepeda, di bawah sepatu teman-teman ya. Nanti kalau sistem masuknya tuh ini pedal, ini cleat,
ini ceklek masuk. Nanti kalau misalkan mau dibuka itu tinggal digeser aja. Ini sepatu kanan ya, sebenarnya ke kanan ke kiri juga bisa kayak gini dan dia gampang kebukanya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru pakai sepeda fixed gear ya, atau sebelumnya memang belum pernah menggunakan klit, saran gue sih mending pakai pedal strap dulu aja lah ya, biar gampang. Nah ini kurang lebih ya seperti ini. Nanti akan kita bahas plus minusnya, cuma seperti biasa kita timbang dulu. Nih, timbang. Satu pedalnya ini 187 gram dan ini bahannya adalah besi dibalut dengan ininya aluminium, tapi axle-nya ini besi. Dan ini sudah bearing teman-teman. Jadi berat total ini cuma 375 gram ya, 375,1 gram. Ini dari Shimano M520. Ini sih yang paling best seller juga di pasaran, karena memang seri yang paling harganya paling oke sih ya untuk si pedal Shimano ini. Terus teman-teman, plus minusnya apa sih bang kalau pakai ini di fiksi? Satu sih karena dia sepatunya rata-rata MTB ya, memang khusus MTB. Kayak gue ini pakai Giro. Nah dia tuh kalau sepatu MTB tuh udah ada ini nih teman-teman ya, udah ada kayak tapal lebihnya gitu di sepatu. Dan untuk klitnya itu juga bahannya langsung dari besi, ada yang alloy, ada yang besi. Intinya kalau teman-teman pakai ini buka pasang ini nggak gampang rusak, jadi ini bisa awet. Ini aja gue udah mau setahun dan nggak ada gitu yang bagian-bagian yang rusak ya, jadi memang masih berfungsi dengan normal ya. Untuk penggunaan sih ini pasti jauh lebih awet ya teman-teman ya tuh. Dan ini lebih gampang dibuka dan dipasang. Ini lebih gampang dibuka dibanding yang road bike. Nanti kita akan bahas yang road bike juga. Jadi kalau pakai pedal ini nih, teman-teman mau upgrade ya bisa pakai yang MTB dulu. Dan secara goesan juga sangat kebantu, apalagi kalau teman-teman nanjak ya. Jadi karena dianya nempel nih teman-teman sama bawah sepatu teman-teman, otomatis digoes juga akan lebih enak. Oke teman-teman, nah ini ada pedal KEO Classic 3 dari Look. Nah kebetulan karena gue dari kemarin pakai pedal MTB, sekarang gue mau upgrade, gue mau pasang pedal klit ini nih dari KEO ya. Dari KEO itu brandnya dari Look, KEO Classic 3 yang plus. Nah bedanya apa sama yang Classic 3 ya? Ada lah pokoknya ya. Pokoknya beda, pertama dari bentukannya di sini. Cuma kita nggak bahas detail, yang penting kita fokus ke pedalnya dulu ya teman-teman ya. Nah ini gue baru unboxing nih ya. Belum masih ada, oh ini masih ada klipnya juga ya. Ini gue taruh dulu di sini. Nah ini pedal klit road. Nah sistemnya dia tuh jadi masuknya cuma satu ya, nggak kayak MTB tadi ada yang atas bawah, ada yang atas doang. MTB juga ya, cuma ini memang cuma bagian atas aja. Nah kenapa sih pilih pedal road bang gitu, kenapa upgrade ke road? Jadi kalau buat tarikan teman-teman, nah ini kan kalau pedal klit MTB segini nih, mana nih, ntar gue ambil lagi nih. Nah tuh dia tuh pedalnya masih gini teman-teman ya. Jadi kalau kita ngasih tenaga itu lebih pol lagi kalau pedalnya pakai klit yang road. Jadi tapakan kaki kita jauh lebih gede kalau teman-teman pakai klit road gitu. Nah ini untuk utamanya ya seperti itu fungsinya ya. Emang model ya pasti lebih lebih keren juga sih sebenarnya ya. Nah ini dari Look yang KEO 3 Plus ini gua nggak usah nimbang lagi, udah ada beratnya. Ini 140 gram satu pedal. Nah, karena memang di sini masih ada bahan yang ada bahan plastik ya teman-teman ya. Dan di sininya udah ada besinya juga, jadi ya harusnya kuat. Nah untuk pedal ini masukinnya gampang banget nih ke sepatu teman-teman. Nah cuma gue kan nggak ada sepatu yang udah ada klitnya karena ini baru juga nih klit gue nih. Nah ini klitnya kayak gini nih teman-teman ya. Nanti ini gue bongkar aja ya, karena emang nanti mau gue pakai nih. Gue buka aja, gue unboxing deh. Nah tuh gue unboxing. Nah nanti si klit ini akan dipasang di sini nih teman-teman. Nah ini gue punya sepatu CD, ini CD gue yang lama ya, yang dari zaman ngurir balapan segala macem gue pakai CD ini. Nanti dia akan masang di sini nih teman-teman ya. Tuh masang di sini. Nanti kalau anggaplah ini udah masang, dan itu nanti ya ceklek masuk udah gitu udah. Ini juga ada sistemnya ya, bisa dikencengin, bisa dikendorin, tuh ada plus minusnya, jadi ya sama aja. Cuma bedanya kalau teman-teman pakai sepatu klit ini, kekurangan adalah klitnya tuh karena ini plastik ya teman-teman ya, jadi gampang rusak. Jadi teman-teman harus punya cadangan dari klitnya nih. Ini kebetulan gue dapetnya yang abu-abu. Biasanya kalau Look itu ngasihnya tuh ada 3 deh kalau nggak salah, tuh warna merah, hitam, sama abu-abu. Tapi pakai abu-abu ini tuh yang paling normal, paling standar nih teman-teman. Jadi masang gampang, bukanya juga nggak terlalu susah gitu. Nah di situ apalagi ya, udah sih karena itu doang. Sama biasanya kalau sepatu klit itu yang road itu dia nggak ada tapal depan gini, jadi ya sepatunya juga gampang habis, apalagi klitnya juga gampang habis ya.
Dan apalagi mau dibahas kalau dari sepatu dan ininya sih nggak ada ya. Memang untuk upgrade kedepannya gue emang mau pakai pedal ini buat nambah apa ya, nambah buat enak aja sih teman-teman, apalagi buat yang looping ya, pasti rata-rata pada pakai clit rod. Oke teman-teman, sekarang sudah tersusun rapih ya. Jadi memang sekarang gue mau kasih tahu untuk apa namanya, kesimpulan dari video ini. Jadi semua pedal ini bagus, tapi disesuaikan dengan penggunaannya teman-teman ya. Misalkan teman-teman baru mau nyoba juga sebenarnya gak usah beli pedal-pedal yang memang konotasinya mahal. Kita start dari yang murah dulu aja, kayak pedal aluminium ini yang harganya ya kayak tadi gue bilang di bawah 100.000. Dan ini udah bisa pakai strap, dan ya pokoknya udah pemula banget sebenarnya, udah pakai ini udah oke. Dan ini juga pedalnya lumayan awet. Oh, di sini teman-teman ada pedal Giorni, ini untuk range harga 300 ribuan. Dia juga udah support pakai strap dan dia juga ada bearingnya. Kalau pokoknya udah pemula aja tuh sebenarnya pakai dua pedal ini udah cukup. Tapi ketika teman-teman mau yang misalkan bagusan, apalagi kalau yang konsepnya klasik, nah teman-teman bisa cek aja MKS ini. Harganya tuh cuma range 400 ribuan aja ya, dan ini support ke two clip dan di strap juga bisa. Cuma kalau sekarang karena banyak yang lebih banyak pakai strap, jadi memang ada juga strap khusus tadi kayak EZ itu muat yang kecil. Dan apa namanya, pakai two clip pun muat. Sekarang sih orang lebih banyak strap karena memang penggunaannya jauh lebih gampang ya, nggak sesusah pakai two clip. Kalau two clip kan kadang sepatu talinya nyangkut sama two clipnya double gate-nya, tapi kalau pakai strap kan langsung ngeplong gitu teman-teman. Lanjut di sini ada MTB, yang MTB tadi range-nya juga sebenarnya kalau ini kan Shimano 520 hanya 300 sampai 400 ribuan ya, dan ini emang basic banget buat pedal clit MTB, dan gue udah pakai ini, udah bearing, udah enak. Ya kalau teman-teman yang memang pengguna daily banget, gue rekomenin pakai ini buat di sepeda fiksinya teman-teman. Dan untuk yang rod, nah ini tadi kan gue pakai look, gue ganti juga ke look yang ini. Ini harganya sekitar 900 ribuan, kanan kiri udah dengan clit, yang tadi juga sama udah dengan clit. Cuma bedanya ini buat power transfernya jauh lebih enak. Jadi buat yang doyan-doyan ngebut, looping, tatakan kakinya tuh lebih gede kalau teman-teman pakai pedal yang clit rod seperti ini. Jadi beli sesuai kebutuhan aja. Paling habis ini gue cuma mau kasih lihat dikit cara buka pasang gitu ya, maksudnya pas lagi tes di trainer di bawah. Let's go. Oke teman-teman ya, gila gue udah nyobain tadi kan, cuma bentar doang untuk yang pedal strap, karena sama semua ya sistemnya. Kalau pedal strap memang masuknya gampang, dibukanya juga gampang gitu kan, masuknya tinggal penyesuaian aja, terus kalau buka tinggal dimundurin. Pedal clit karena biasa gue pakai pedal clit yang MTB, jadi masuknya gampang, keluarnya juga hitungannya masih gampang lah ya. Cuma emang masuknya kalau clit itu gampang-gampang susah teman-teman ya kalau yang MTB, karena kan memang harus nyocokin banget tuh ke bagian tapal sama bagian apa namanya pedalnya ya, biar plek gitu kan. Keluarinnya sih ya gampang, tinggal geser keluar aja, sama seperti kayak rod nih. Nah cuma kalau rod ini karena gue baru ya, tadi gue penyesuaian dulu, dan memang asli men, gue paling setting paling kendor aja di rod, paling kendor. Gue ngebukanya aja masih pakai tenaga loh. Terus akhirnya gue puter sedikit aja karena takutnya kalau lagi ngeskit copot kan, gue puter dikit, dan asli berasa banget, keluarinnya juga lumayan berasa ya. Ini dan ini tuh bener-bener pertama ya teman-teman. Takutnya sih emang kulitnya masih tebel banget jadi keras ya. Intinya semua itu kembali kepada teman-teman. Kalau misalkan baru mulai, saran sih pakai pedal sama strap aja. Oke, segini dulu videonya. Thank you udah nonton sampai sini. So thank you for watching this video. Stay and peace. Edgy out. Bye bye.